Mari kita simak secara bersama pemaparan materi dari Bapak Imam Salahuddin yang akan membawakan materi terkait dengan lomba manajemen modal insani. Waktu dan tempat kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Imam Salahuddin. Terima kasih Pak. Mungkin bisa tolong dipasang PowerPoint-nya. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saya mulai, karena ini nanti kontennya akan diupload ke YouTube ya, jadi buat yang nonton via channel YouTube, Puspresnas, jangan lupa ditepuk tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih Pak Imam. Oke, mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Imam Salahuddin dari Universitas Indonesia. Saat ini saya dipercaya menjadi juri untuk kompetisi analisis kasus bidang modal insani. Nah, di sini sebagai keterangan, kompetisi analisis kasus bidang SDM atau modal insani ini terakhir diselenggarakan tahun 2018, jadi sempat nonaktif selama 2 tahun. Alhamdulillah tahun ini kembali diselenggarakan dalam KBMK. Semoga tahun ini animo dari pesertanya cukup banyak sehingga mungkin bisa menjadi kompetisi yang berkelanjutan. Mungkin bisa mulai ke slide berikutnya, Pak. Oke. Mungkin pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa manajemen modal insani ini penting untuk dibahas. Mungkin bisa skip. Oke, jadi inti dari modal insani ini adalah salah satu bentuk investasi yang paling penting, bahkan lebih penting dibandingkan katakanlah dari sisi mesin, dari sisi bahkan dari sisi fasilitas dan seterusnya. Di antara semua investasi, ini menurut kutipan dari Alfred Marshall, yang paling penting adalah investasi dalam bentuk modal manusia, dalam bentuk sumber daya manusia. Dan saat ini dengan revolusi industri 4.0 dapat dikatakan bahwa untuk bisa bersaing di era teknologi digital ini terutama sangat membutuhkan manajemen modal insani. Kenapa? Karena organisasi yang tidak mengabaikan modal insaninya, maka dia tidak akan bisa menciptakan inovasi-inovasi yang dibutuhkan untuk bersaing. Sedangkan organisasi yang hanya bisa mengimitasi mungkin tanpa menciptakan inovasi, maka dia tidak akan bisa bahkan tidak akan bisa survive. Mungkin bisa skip ke yang slide berikutnya. Oke, dan ini menyambung juga dari keterangan dari Mbak Ana ya, bahwa Indonesia saat ini memang termasuk dalam G15, salah satu 15 ekonomi besar di dunia. Akan tetapi dari sisi kemampuan inovasi, ternyata menurut World Economic Forum Report, Indonesia memiliki skor yang sangat rendah. Kalau nggak salah peringkat 89 dari 139 negara. Dan dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, kayak seperti Singapura dan Malaysia dan Thailand, kita tuh termasuk yang rendah, mungkin bersama-sama dengan Vietnam dan Filipina dari data terakhir tahun 2019. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan inovasi kita? Nah, salah satu caranya ini dari kutipan dari Wakil Presiden kita, Kiai Haji Ma'ruf Amin, adalah kita perlu membangun inovasi dengan adanya kolaborasi, adanya kerjasama dari dunia industri, pemerintah, dan akademisi. Yang saat ini sayangnya koordinasi tersebut dikatakan masih sangat lemah. Mungkin bisa lanjut ke yang berikutnya. Nah, untuk deskripsi lomba, jadi untuk analisis kasus ini kita memiliki sebuah kasus yang harus dibahas oleh teman-teman yang mengikuti kompetisi ini, dan bentuk submisinya adalah berupa makalah dan video presentasi berbahasa Indonesia. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya. Kelompok mahasiswa diminta untuk membuat laporan hasil analisis studi kasus. Nah, di sini penekanan pada strategi modal insani. Jadi mungkin pada kompetisi sebelumnya, mungkin mahasiswa diminta untuk mencari sebuah invensi. Nah, di sini kita sudah ada kasusnya. Mahasiswa hanya perlu fokus
terkait pengembangan strategi modal insani, tetapi mencakup analisis organisasi, analisis kebutuhan modal insani yang dikaitkan dengan visi organisasi. Nah, ini harus dicatat fokusnya bahwa untuk dalam membahas analisis kasus, kita tidak bisa melihat secara sepihak, tidak bisa melihat hanya satu sisi saja, tetapi harus memperhatikan peran menyeluruh dari ekosistem proses inovasi berbasis kampus. Jadi untuk sebagai catatan, lihat kasus pada bagian lampiran itu informasi. Jadi di panduan kompetisi ada kasus yang harus di situ kasus yang harus dianalisis. Dan catatan dari saya pribadi adalah bahwa karena permasalahan kasus itu sangat kompleks, jadi saya sangat menyarankan untuk tim mahasiswa, tim kompetisi mahasiswa sebaiknya berasal dari latar belakang yang berbeda. Jadi jangan tiga-tiganya dari fakultas ekonomi, jadi jangan semuanya dari satu fakultas. Jadi dibutuhkan tim kompetisi yang komposisinya dari banyak fakultas, misalnya fakultas hukum, fakultas psikologi, fakultas kesehatan, dan fakultas kedokteran atau kesehatan masyarakat. Kenapa? Karena kasus yang dibahas itu sangat kompleks, sehingga kalau semua anggota tim berasal dari satu fakultas saja, itu khawatirnya pembahasannya akan menjadi sangat dangkal. Jadi justru yang kita butuhkan adalah interdisciplinary analysis, tidak hanya dari sisi manajemen saja. Nah, pengembangan rencana manajemen modal insani itu dapat didasarkan pada kondisi ekosistem industri alat kesehatan di Indonesia. Jadi kasusnya ada pada industri alat kesehatan, sehingga di sini mungkin suara dari mahasiswa dari bidang kesehatan, ilmu kesehatan mungkin menjadi sangat relevan. Kemudian panjang makalah di sini terdiri di maksimal 10 halaman, termasuk lampiran dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 spasi 1,15. Ini standar dengan yang lain. Mungkin bisa di-skip ke slide berikutnya. Oke. Nah, sama seperti kompetisi yang lain, video harus menggunakan bahasa Indonesia, dilengkapi dengan teks terjemahan bahasa Inggris, dan durasi video maksimal 10 menit, dan aturan pengurangan skor akan diterapkan apabila melebihi ketentuan jumlah halaman makalah dan waktu untuk video. Kelompok mahasiswa tersebut harus didampingi oleh dosen pembimbing dari perguruan tinggi mahasiswa tersebut, dan juga sama seperti yang lain, kita memungkinkan ada kampus Merdeka di mana ada lebih dari satu kampus berkolaborasi dalam hal ini, tapi harus ada dosen pembimbing dari satu perguruan tinggi mahasiswa, terutama mungkin dari ketua tim. Apabila kelompok peserta lolos ke tingkat nasional, diperbolehkan untuk latihan menggunakan simulasi dengan mentor praktisi, dosen pembimbing, dan praktisi profesional di bidang manajemen operasional. Mungkin bisa skip ke yang lain, ke slide berikutnya. Oke, ini jadi sama seperti kompetisi sebelumnya juga, kita memiliki kompetisi acuan. Jadi untuk sebagai panduan, sebagai benchmark buat teman-teman yang ingin tahu seperti apa sih formatnya, bisa lihat McGill Management International Case Competition. Saya lihat di YouTube banyak beberapa video presentasi mahasiswa, jadi mungkin untuk benchmark bisa melihat bagaimana mereka mempresentasikan kasusnya di sana sebagai benchmark ya, bukan sebagai panduan. Jadi intinya kita ingin kita ingin standarnya mengacu pada standar McGill Management International Case Competition. Oke, bisa untuk uraian studi kasus sendiri ini sudah dilampirkan di panduan kompetisi ya. Tapi ini saya ulas sekilas. Jadi tugas Anda sebagai tim kompetisi adalah sebagai tim konsultan manajemen organisasi dan sumber daya insani yang dipilih oleh Bapak Yudan dan Sugeng. Di sini Anda diminta untuk membuat rekomendasi desain organisasi dan perencanaan sumber daya manusia atau modal insani, termasuk di dalamnya mencakup job analisis dan job kriteria yang mengadaptasi kebutuhan komersialisasi teknologi kampus dengan framework teaching university. Kemudian di sini skip ke slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu roadmap komersialisasi teknologi kampus. Jadi, kita boleh memiliki asumsi-asumsi, tetapi asumsi tersebut harus sesuai dengan realita. Terutama di sini roadmap komersialisasi teknologi kampus. Yang kedua, perhatikan juga
peraturan sumber daya atau modal insani terkait aktivitas dan pengukuran kinerja Tridharma. Jadi mungkin teman-teman yang dari Fakultas Hukum bisa memberikan masukan untuk aspek ini, struktur organisasi, perguruan tinggi, peraturan organisasi, kebijakan keuangan dan pelaporan kegiatan, kemudian sinergi proses riset akademik dengan proses inovasi produk dan komersialisasi teknologi, kemitraan dengan pihak eksternal maupun stakeholder lainnya. Mungkin di sini dari teman-teman dari rumpun ilmu kesehatan bisa memberikan masukan bagaimana komersialisasi industri alkes itu harus bisa bermitra dengan pihak eksternal dalam hal ini dunia kesehatan. Kemudian yang terakhir regenerasi asisten peneliti dan staf administrasi. Mungkin yang berikutnya. Nah, untuk kriteria penilaian di sini kita terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama babak penyisihan yang disubmit. Jadi untuk babak penyisihan ini yang harus dikumpulkan adalah makalah dan video presentasi. Nah, di sini untuk penilaian keduanya, yang pertama adalah kelengkapan dan komprehensi kasus, yaitu identifikasi masalah, kemudian pembatasan masalah, dan asumsi yang digunakan. Di sini maksimum 20%. Jadi kalau asumsinya tidak realistis, maka nilainya tidak akan optimal. Jadi untuk menentukan masalah dan asumsi, maka harus memahami realita konteks dunia alat kesehatan. Kemudian pengolahan data dan analisis masalah, yaitu latar belakang, metode analisis, dan pemilihan strategi model insani. Ini 55 nilai maksimum 55 poin dari 100. Kemudian dokumen strategi model insani, di sini konsistensi dan profesionalitas komunikasi visual dan tertulis, di sini maksimal 25. Jadi mungkin profesionalitas di sini misalnya tampilan laporannya dan tampilan video presentasinya bersama-sama dengan konsistensi dari strategi model insani, di sini nilainya maksimum 25. Mungkin bisa skip ke yang berikutnya. Babak yang kedua adalah babak semifinal. Di sini yang sudah tim yang lolos babak penyisihan masuk ke babak semifinal diminta mensubmit makalah dan bahan presentasi PPT. Jadi tidak usah mensubmit video lagi, tetapi di sini penilaian terbagi menjadi dua elemen, yaitu elemen konten 70% dan elemen presentasi 30%. Nah, tugas untuk elemen konten akan kami berikan pada waktunya kepada semifinalis. Jadi saat ini belum ada atau belum bisa diberikan tugas untuk elemen konten, tetapi akan kami berikan pada tim yang lolos ke babak semifinal. Sedangkan untuk penilaian elemen presentasi di sini terbagi menjadi 2, yaitu organisasi dari materi dan waktu presentasi dan pertanyaan dan jawaban. Jadi untuk yang pertama kemampuan komunikasi, kejelasan dan teknik presentasi, manajemen waktu, dan kelancaran presentasi dan kerjasama tim. Ini garis bawah pada kerjasama tim, jangan sampai misalnya ketika ada satu temannya kesulitan, yang lain tidak menolong. Mungkin itu contoh kerjasama tim saat presentasi. Kemudian pertanyaan dan jawaban di sini kreativitas dalam memberikan jawaban, kemudian kerjasama tim sama seperti yang sebelumnya, dan yang terakhir dan yang mungkin ini yang paling penting juga adalah etika dalam memberikan jawaban. Jadi bagaimana cara menjawab itu ada seninya, bahkan ketika misalnya ya intinya ada etika dalam memberikan jawaban yang sopan dan tetapi tegas tapi sopan. Oke, silakan lanjut ke poin berikutnya. Nah, di sini pada babak grand final, jadi yang lolos babak semifinal akan masuk ke babak grand final. Di sini akan kami undang untuk melakukan presentasi. Jadi di sini pada babak grand final hanya ada satu penilaian dari sisi presentasi secara online, live atau online mungkin. Tapi di sini akan diberikan tugas juga, diberikan elemen konten 70% dan elemen presentasi 30%, sama seperti babak semifinal, tetapi tidak perlu mensubmit makalah, hanya perlu mempresentasikan laporannya. Mungkin skip ke yang berikutnya. Oke, jadi ternyata sudah selesai. Kita mungkin bisa masuk ke sesi tanya jawab bersama-sama dengan juri Bu Tuntun. Baik, terima kasih Pak Iman Salihuddin, pemaparan yang mencerahkan bagi kita semua, terutamanya bagi Sobat Prestasi tentunya, dari Sabang sampai Merauke yang sudah
ada beberapa pertanyaan, namun demikian sudah juga dijawab oleh Bapak Ibu Dewan Juri. Namun demikian ada 2 pertanyaan untuk Bu Tuntun dan juga Pak Imam. Ini masing-masing 1 pertanyaan kami tujukan kepada Bu Tuntun terlebih dahulu. Apakah dalam pengkajian audit investigasi ini case-nya ditentukan oleh Bapak Ibu Dewan Juri atau sobat prestasi atau peserta yang akan mencari sendiri, Ibu? Silakan Ibu Tuntun. Oke, terima kasih Mas Kadek. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ada di slide terakhir itu kan ada juri ya. Juri itu ada mewakili beberapa unsur, ada unsur pemerintahan, kemudian ada salah satunya dari industri. Itu dari KAP kebetulan ya. Jadi setiap tahun itu gantian gitu ya. Karena kan kita kan punya kalau ini the big four ya, ada Pricewaterhouse dan sebagainya. Kebetulan kemarin itu dari Pricewaterhouse itu Pak Yusuf bisa ada. Nah, terkait pertanyaan tadi, apakah mahasiswa boleh nanti yang mengusulkan kasus atau case gitu ya. Nah, kebetulan dari awal adanya kompetisi ini, dan ini juga sudah untuk case-case ini sudah ada tim konseptornya ya, diantaranya ini bisa untuk tim konseptor itu untuk membuat soalnya itu ada khusus untuk tim konseptor. Nah, ini juga nanti kita akan melibatkan juri juga gitu untuk membuat case ini. Itu Mas. Baik, terima kasih Jadi untuk case-nya itu memang kita yang sudah menyiapkan itu, nanti yang akan dikerjakan. Baik, jadi sobat prestasi untuk case audit investigasi sudah ditentukan oleh Bapak Ibu Dewan Juri ya, sehingga tidak perlu repot-repot lagi menyiapkan case studi di para sobat prestasi. Selanjutnya untuk Pak Imam Salehuddin, Pak, ikut ada pertanyaan, bagaimana apakah sobat prestasi ini boleh melakukan wawancara ke pihak eksternal, Pak, dalam hal misalnya pengumpulan data, baik itu manajemen modal insan atau dan juga investigatif. Misalnya sobat prestasi melakukan wawancara ke BPK ataupun ke instansi lainnya. Bagaimana Pak Imam? Baik, menurut saya itu suatu ide yang bagus ya kalau mereka dalam pembahasan kasusnya mewawancarai pemain-pemain dari industri alat kesehatan, misalnya dengan dari sisi pemerintah, dari sisi pelaku usaha ya. Tapi tetap harus dipatuhi yang pertama prokes, jadi tidak disarankan untuk mungkin wawancara tatap muka, dan kemudian juga ada mungkin ada etika penelitian ya, jadi jangan ditodong dan jangan dipaksa, jadi harus mungkin jadi ethical clearance tetap berlaku ya Pak Imam ya. Iya, betul Pak. Baik. Pak Kadek, baik Bu Ana, mungkin ada tambahan, silakan Bu Ana. Ingin sekedar mengingatkan di buku panduan di lampiran sudah ada detail case dari detail kasus dari audit investigatif. Itu terkait dengan kasus mirip dengan kondisi nyata di lapangan mengenai audit bantuan sosial. Bukan begitu ya Bu Tuntun ya? Iya betul. Jadi untuk kasus untuk tahap pertama itu penyiasan itu terkait kondisi saat ini gitu ya. Itu tadi terkait di suatu dinas kesehatan tidak disebutkan, tetapi itu memang betul-betul real lah gitu. Baik, Bu Ana, Bu Tuntun, Pak Imam, terima kasih pemaparannya. Selanjutnya, memang ada pertanyaan cukup banyak, ini sehubungan dengan pedoman. Jadi Bapak Ibu, Sobat Prestasi dimanapun berada, pedoman ini sudah di-launch oleh Puspresnas, jadi persilakan bisa di-download di laman yang sudah tertera, nanti juga tim kami akan menyampaikan. Kemudian, sehubungan dengan pendaftaran, nanti akan ada sesi selanjutnya, Sobat Prestasi. Jadi tunggu. Baik, selanjutnya mari kita simak terlebih dahulu video testimoni dari Bapak Fadlil Masyak yang merupakan Direktur Prinsipia Indonesia. Baik, kepada operator kami persilakan. Ketika saya menjadi panelis Dewan Juri KMBK 2019, saya merasakan banyak sekali kejutan. Karena ajang itu ternyata menjadi ajang pembelajaran antara peserta, sesama panelis dan juri, penyelenggara, dan juga para audiens. Semua pihak yang mengikuti acara KMBK
merasakan betul manfaatnya acara KMK itu memberi manfaat menambah bidang ilmu pendidikan, khususnya di bidang ilmu manajemen dan bisnis pendidikan tinggi. Dan saya sendiri merasa surprise ya, karena kualitas para peserta itu cukup tinggi. Para peserta menghadirkan materi yang cukup solid dan didukung dengan data yang valid, serta dipresentasikan dengan penuh antusiasme yang cukup tinggi. Saya memiliki harapan dengan pelaksanaan KMBK 2019 ini dapat menjadi ajang membentuk para calon leaders muda ya di masa depan, khususnya di bidang bisnis dan manajemen, yang turut berperan dapat meningkatkan kondisi bisnis di Indonesia, khususnya pasca kondisi COVID-19 saat ini. Kedepannya saya harap KMBK ini tetap dapat dilakukan di tengah kondisi pandemi seperti ini dengan segala terobosan baru ini. Sukses terus untuk KMBK, salam hangat. Baik, terima kasih Pak Bayu. Tadi itu merupakan Kepala Departemen Portofolio Bisnis Transjakarta. Baik Bapak Ibu Sobat Prestasi, selanjutnya kita akan melanjutkan sosialisasi yang akan dibawakan oleh Ibu Emilia Fitriana Dewi. Beliau merupakan koordinator juri dalam bidang lomba karya tulis. Kemudian dilanjutkan juga dengan materi oleh Ibu Katarina Badra Nawang Palupi, koordinator juri dalam lomba studi kasus operasional. Baik, untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada Ibu Emilia Fitriana Dewi. Untuk Pak, kami persilakan Ibu. Pak Arsana. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Ibu. Ya, terima kasih. Saya mau menyapa panelis. Ada Bu Ana, kemudian Mbak Dina, ada Bu Katarina, Pak Sony, Bu Tuntun, ada yang tim baru nih, Pak Imam tadi ya, Pak Imam Salahuddin, dan ada Pak Arif Wibisono. Baik, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan nih tentang kompetisi penulisan karya tulis ilmiah. Dalam KBMK ini masih baru. Kompetisi penulisan karya tulis ilmiah ini baru yang kedua. Jadi tahun lalu yang pertama dan yang tahun ini yang kedua, di mana kalau tadi kita sudah dengar paparan-paparan dari tim konseptor dan juri sebelumnya, ada case gitu ya, ada banyak yang harus dilakukan, dilalui. Nah, untuk karya tulis ilmiah ini sebetulnya paling sederhana tapi kita juga tetap mau memunculkan gitu ya. Tadi kalau kita dengar keywords-nya tadi ada creative thinking, critical thinking, inovasi. Nah, kita juga mau mengajak teman-teman yang di sini, yang peserta KBMK nantinya untuk kembali gitu ya, untuk kembali menuliskan dalam kerangka karya tulis ilmiah. Boleh dilanjut, Mas. Nah, terdiri sama ya, presentasi saya akan ada tentang deskripsi lomba, ada bagaimana tentang babak penyisihan, babak semifinal, dan babak final. Langsung saja ke deskripsi lomba, di mana deskripsi lomba dari karya tulis ilmiah ini, boleh di next, Mas. Ya, jadi deskripsi lombanya namanya juga karya tulis ilmiah ya. Jadi memang ada kelompok mahasiswa, tidak harus sendiri gitu ya. Kita memang aspek kerjasama menjadi sangat penting, baik itu di dalam case study ataupun di karya tulis ilmiah gitu ya. Ada kelompok mahasiswa, ketentuannya sama dengan sebelum-sebelumnya, membuat karya tulis ilmiah, tapi kita punya tema tahun ini yang berbeda tentang inovasi dalam pengurangan kemiskinan di era persiapan pasca pandemi COVID-19. Jadi kalau misalnya apa sih yang mau kita omongin di karya tulis ilmiah ya tentang pengurangan kemiskinan gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di SDGs gitu ada poverty eradication, nah silahkan digali tentang pengurangan kemiskinan gitu di sini. Ketentuannya harus dalam bahasa Indonesia.
Minimal itu 1.000 kata dan maksimal 2.500 kata di luar daftar pustaka. Jadi ini untuk penyisihan ya. Jadi maksimal 2.500 kata di luar daftar pustaka. Bentuknya karya tulis ilmiah. Boleh selanjutnya. Nah, apa sih yang mau dinilai, terutama tentang konten ya? Kalau tadi kan kita harus ada 1.000, maksimal 2.500, tapi apa sih yang di dalamnya harus ada nih tentang karya tulisnya? Yang pertama itu ada komponen kan, komponen terdiri dari beberapa komponen, nanti kita lihat ya detail komponennya apa aja, di mana komponen itu harus nyambung dengan ide inovasi. Jadi lagi kami tekankan di sini ya tim konseptor bahwa inovasi yang harus muncul terutama di karya tulis ilmiah ini, karena mungkin kalau kita lihat dari case study lain kita bisa lihat inovasi atau cara berpikir teman-teman semua nantinya menggunakan tools, tapi kalau di karya tulis ilmiah kan memang harus tertuang dalam bentuk karya tulis. Jadi silahkan gali, keluarkan inovasi apa yang akan dimunculkan dalam karya tulis ilmiah ini untuk ujungnya menyelesaikan permasalahan bangsa. Jadi jangan sampai inovasinya apa tapi tidak menyelesaikan masalah, atau komponennya apa tapi tidak menjawab poverty eradication gitu ya. Jadi jangan sampai komponen-komponen itu nggak nyambung. Nah, inovasi seperti apa yang kita harapkan di sini? Nah, bisa dilihat dari, boleh di selanjutnya. Ide inovasi yang muncul itu bisa kita lihat ya, ada innovation tools ya, bisa lihat ada radical versus incremental gitu ya menurut Dewar 1986, atau ada technoware, humanware, infoware, atau organizationware gitu ya by Sharif 1994. Ini cuma salah satu contoh atau dua contoh innovation tools yang biasa digunakan. Teman-teman semua sekalian di sini boleh menggunakan innovation tools selama itu validate ya, tervalidasi, memang itu bisa digunakan untuk tools-tools inovasi dalam menyelesaikan masalah bangsa, terutama tadi karya tulis ilmiah tentang poverty eradication. Boleh selanjutnya. Nah, dari innovation tools tersebut bisa diambil nih kompetisi acuan, contoh bisa dilihat nanti ada Global Leaders Essay Competition. Itu di Global Leaders English Challenge. Ini yang di sebelah kanan tuh ada Global Goals Respect Project. Nah, ini sebenarnya dia di Global Goals Project ini dia banyak banget membahas tentang SDGs, based on SDGs. Jadi banyak contoh tentang essay competition yang memang sudah diupload. Jadi kalian teman-teman bisa langsung akses di sana gimana sih essay competition yang international essay competition yang bisa dijadikan acuan, bentuknya seperti apa, komponen apa aja yang harus ada, apa sih yang harus dimunculin gitu. Innovation tools tuh harusnya muncul di atas, di tengah, atau di bawah, itu silahkan. Tidak ada pakemnya, kami tidak menentukan pakemnya seperti apa, tapi silahkan dilihat sebagai acuan. Atau bisa lihat juga di Prime ya, Principle for Responsible Management Education, dia juga mengeluarkan writing competition. Ada Annual Responsible Business and Management Writing Competition. Ini sangat relate sama KBMK. Juga tentang isinya biasanya tentang kalau kita ngomong kompetisi karya tulis ilmiah kan ajakan ya, persuasif gitu ya. Silahkan dilihat juga gitu, apa sih ajakan-ajakan yang based on Prime tadi ya. Lagi-lagi kita kembali ke Sustainable Development Goals di sini. Ini kompetisi acuannya. Kemudian untuk babak penyisihan, nah ini babak penyisihan, silahkan submit dalam bentuk makalah. Ini sebelah kiri itu contoh gitu ya, ada the global issue of poverty essay gitu ya. Ini saya googling aja gitu di image gitu ya, ada contohnya gitu, bentuknya seperti ini. Yang kita nilai itu sampai mendapat nilai 100 itu ada rumusan masalah, definisi masalah, isu utama yang jelas gitu ya, menjadi topik utama esai itu apa, taruh aja judulnya apa gitu ya, kayak ini global issue of poverty essay, tapi ini kan sangat umum ya, tapi nanti saya teman-teman mau, saya tahu nih mau di daerah mana angka kemiskinannya harus naik karena tahun segini akan ada apa, nah itu bisa dijadikan judul yang sangat menarik, itu silahkan digali ya. Kemudian ada rumusan analisis skenario, itu dinilainya maksimum 35, ada ide inovasi. Tadi ide inovasi itu harus bisa menyelesaikan masalah bangsa, kemudian bagaimana metode analisis atau pengukuran skenario yang terhadap mengacu, sorry ini saya masih pakai teori yang lama ya, Eicher juga
sebagai skenario analisis tahun lalu ya, tapi sebetulnya kan kita pakainya innovation tools ya. Kemudian kekuatan argumen apa yang dimunculkan oleh teman-teman semua itu yang mendukung untuk penyelesaian masalah bangsa itu, terutama tadi teori-teori dan innovation tools yang mendukung ya. Kemudian strukturnya ada terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, analisis skenario, analisis innovation tools, kesimpulan, kemudian dilengkapi jangan lupa dengan daftar pustaka dengan jumlah literatur minimal 10 referensi. Jadi pastikan ini 10 minimal. Jadi kalau misalnya kita lihat langsung masuk nih ada submission, referensinya di bawah 10 udah automatically nilainya kecil ya, karena memang namanya juga karya tulis ilmiah memang harus referensinya banyak. Kemudian penulisan menggunakan kaidah APA, silakan dicari juga, mungkin udah teman-teman udah banyak tahu ya APA itu bentuknya seperti apa, atau American Psychology Association gitu ya, termasuk di daftar pustaka menggunakan APA. Kemudian kita juga menilai nanti di bawah, di luar dari 2.500 kata itu silahkan menjadikan appendix atau lampiran gitu, bagaimana kerjasama daring teman-teman antar tim waktu melaksanakan atau waktu membuat makalah tentang esai ini atau karya tulis ilmiah ini. Jadi in total ada 100 untuk di babak penyisihan. Selanjutnya untuk babak semifinal, dari kan nanti ada pengumuman nih, oke, submission yang terpilih gitu ya, yang masuk ke babak semifinal selanjutnya adalah ABCD. Nah, untuk babak semifinal tidak memasukkan kembali makalah, tapi memasukkan poster. Jadi submissionnya poster, bisa dilihat ini poster itu bentuknya infografis. Jadi bagaimana nanti teman-teman merubah karya tulis ilmiah yang sudah dikerjakan di babak penyisihan tersebut menjadi sesuatu yang mudah dipahami menggunakan poster, biasanya menggunakan data, infografis, dan lain-lain. Saya yakin semuanya, apalagi kita udah hampir 1 tahun daring gitu ya, pasti bentuk infografis, bentuk visual art, dan lain-lain pasti jauh lebih jagoan lah, lebih maksimal saat ini. Apa yang dinilai di poster ini? Yang pertama tetap rumusan masalah bisa divisualisasikan gitu ya dalam bentuk poster, ada definisinya, pendahuluan, identifikasi, dan lain-lain. Kemudian rumusan analisis skenario, ya skenario apa, ide inovasinya seperti apa, metode analisisnya bagaimana, kekuatan argumen juga tetap divisualisasikan dalam bentuk poster. Kemudian bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kami menilai juga struktur poster. Kalau tadi kan konten ya, poster juga dilihat data infografisnya menarik atau enggak, betul atau tidak, yang pertama valid atau tidak, yang kedua gambarnya seperti apa, kreativitas dari visual poster tersebut bagaimana, estetika ya, kalau kita ngomong poster, kita ngomong visual, apakah cantik atau tidak, apakah indah, apakah komposisi warna, komposisi huruf, dan lain-lainnya sudah menarik untuk catchy untuk dinilai gitu ya, atau untuk dilihat ya. Mohon izin Bu Emilia, waktunya sesisa 1 menit. Oke, juga termasuk konsep, ada wow factor, wah gitu, dari kita lihat poster aja udah wah banget. Boleh nanti dilihat sama teman-teman semua bagaimana poster in detail. Yang terakhir Pak, grand final. Jadi tadi udah submission paper, kemudian poster, yang ketiga adalah pelaksanaan orasi. Jadi dari karya tulis ilmiah ini di grand final, di akhir kita mau melihat kepiawaian teman-teman juga dalam tadi udah menulis, udah visual, dan bagaimana komunikasi ya. Jadi bentuknya tidak presentasi, tapi kita bentuknya orasi. Jadi bisa dilihat ini ada contoh-contoh orasi dari beberapa mahasiswa gitu ya, yang saya ambil gitu. Yang dinilai adalah organisasi dari materi dan waktu pelaksanaan orasi ilmiah. Kemudian kemungkinan kita memberi ada sesi tanya jawab, tapi tidak menjadi poin maksimal. Maksudnya tanya jawab itu memang untuk mengkonfirmasi, bukan untuk men-challenge. Jadi silahkan nanti jika masuk grand final, orasinya dimaksimalkan dengan submission, elemen konten makalah, dan orasi ilmiah tadi 70% dan 30%. Itu Pak Arsana, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Emilia telah memberikan pemaparan yang komprehensif pada Sobat Prestasi dimanapun berada. Sobat Prestasi jangan kemana-mana,
walaupun ini mungkin sudah mau menjelang buka puasa, tapi kita masih ada 2 pembicara lagi. Nanti Sobat Persi harap untuk dapat menyimak karena ini menjadi penting KBMK tahun 2021. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Katarina Badra Nawang Palupi. Kami persilakan waktu tempat kepada Ibu Katarina. Ya, terima kasih Pak Arsana, Bapak Moderator. Suara saya jelas terdengar ya? Jelas Ibu. Iya, selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian, terutama tim Puspresnas Kemdikbud, ya, dan kemudian para dewan juri, kemudian Bapak Ibu semua dari universitas-universitas yang beraneka ragam nih ya, tadi saya lihat juga, dan para mahasiswa, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya tampilkan saya sendiri atau gimana? Saya share saja ya. Ditampilkan sama tim. Yang paling bawah, yang paling prestisius tiga yang kelima. Oke, itu ada bocornya. Ya, oke. Ya, saya mulai saja. Jadi ini adalah salah satu dari 8 jenis kompetisi yang ada di KBMK, yaitu untuk analisis kasus bidang manajemen operasional. Nah, analisis kasus bidang manajemen operasional ini pada dasarnya mirip seperti analisis kasus yang tadi beberapa yang sudah dipresentasikan juga. Kita menantang para mahasiswa untuk berpikir secara komprehensif dalam konteks konteks kemampuan untuk memberikan rekomendasi dari analisis yang lengkap. Nah, kalau dilihat dari judul yang akan ditekankan dalam analisis kasus bidang manajemen operasional ini adalah potensi ekosistem energi bersih dan terjangkau. Jadi ekosistemnya yang akan diangkat, energi bersih dan terjangkaunya juga yang akan diangkat. Silakan next-nya. Jadi ini apa yang akan saya paparkan terkait dengan analisis kasus bidang manajemen operasional. Ada 4 hal yang akan saya tampilkan. Secara skema itu mirip seperti yang lain ya, seperti yang sudah dipaparkan pada saat di awal peraturan umum. Tapi nanti saya akan lebih spesifik menjelaskan soal deskripsi lomba. Sementara untuk cara kriteria penilaian memang umum meskipun ada faktor-faktor yang spesifik baik untuk penyisihan, semifinal maupun babak final. Oke, silakan next-nya. Jadi untuk kompetisi analisis kasus bidang manajemen dan operasional ini secara submisi itu pada dasarnya sama, harus ada makalah dan juga video. Yang maksimum untuk jumlah makalahnya itu 10 halaman, tidak termasuk lampiran dan berbahasa Indonesia. Untuk video itu kita minta untuk ditambahkan teks terjemahan atau subtitle atau caption dalam bahasa Inggris. Tugasnya pada dasarnya untuk memberikan rekomendasi dan strategi terkait dengan studi kasus di bidang manajemen operasional. Nah, pendamping tetap perlu ada sama seperti yang lain, dan yang menjadi acuan untuk kompetisi ini adalah Unilever Future Leaders League. Oke, silakan next-nya. Meskipun berbeda dengan Unilever Future Leaders League, di mana studi kasusnya sudah dipastikan untuk Unilever, untuk challenge atau tantangan kompetisi ya untuk analisis bidang manajemen operasional ini tentunya tidak untuk direkomendasikan ke satu perusahaan tertentu, tapi sesuatu yang lebih sifatnya bermakna untuk kemajuan pembangunan Indonesia. Tapi apa yang mau digarisbawahi dari rujukan ini adalah kami dari Puspresnas maupun dari tim juri KBMK mencoba mencari para mahasiswa, para kaum muda yang mampu untuk menjawab tantangan-tantangan dengan solusi yang out of the box, solusi-solusi yang kreatif yang akan bermakna dan berguna bagi
kemaslahatan masyarakat banyak gitu ya kira-kira. Dalam konteks yang untuk kasus tahun 2021 ini adalah untuk energi bersih dan terjangkau. Oke, next ya silakan. Nah, studi kasus yang akan diangkat untuk analisis bidang kasus bidang manajemen operasional ini adalah waste to energy, yaitu isu yang naik turun dari tahun ke tahun ya tentang pembangkit listrik tenaga sampah. Oke, ini adalah hal yang seperti duri dalam daging mungkin ya, sesuatu yang penting untuk diselesaikan tapi penuh dengan segala perdebatan penyelesaian masalahnya. Jadi studi kasus ini itu menekankan pada bagaimana pengembangan rencana tindak atau action plan dan proses bisnis untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah dari salah satu lokasi prioritas. Jadi para mahasiswa cukup memilih salah satu saja lokasi prioritas. Boleh di Bekasi, yaitu Sumur Batu, boleh di Solo, yaitu Putri Cempu. Kami merekomendasikan nanti kalau para mahasiswa dan para dosen pendamping mencoba melihat dalam panduan, di lampiran 1 bagian A itu ada studi kasus atau penjelasan, nggak panjang sih, tidak panjang, tapi penjelasan tentang PLTSA yang sudah berjalan dan bagaimana ini mungkin bisa menjadi insight atau gambaran bagaimana pelaksanaan di Sumur Batu Bekasi atau Putri Cempu Solo yang memang sudah akan terus dikembangkan gitu ya. Nah, karena peranan ekosistem itu yang menjadi salah satu tema, maka harapannya kelompok mahasiswa mampu melakukan analisis bukan hanya pada PLTSA-nya saja, tapi peran menyeluruh dari seluruh ekosistem. Apa itu PLTSA? Ini kira-kira gambaran singkat ya, bahwa itu adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sampah yang dibakar sehingga energi panasnya bisa untuk menjadi energi listrik. Nah, tantangannya memang macam-macam. Oke, next-nya. Ini adalah beberapa tantangan sebenarnya yang sering terungkap pada saat kita mendukung pembangunan PLTSA. Tipping fee itu salah satu isu ekonomis, isu pemerintah daerah. Signifikansi efisiensi dari PLTSA itu sendiri itu menjadi juga tantangan. Ini masalah teknis ya. Kalau masalah yang pertama itu masalah good governance mungkin dan sosial. Yang ketiga juga masalah ekonomi. Jadi yang kedua masalah teknis dan yang ketiga adalah masalah ekonomis. Masalahnya adalah PLTSA itu butuh investasi besar yang mungkin masih dihitung belum terlalu menarik oleh para investor. Itu juga hal yang ini. Nah, jadi pada saat kita bicara soal rencana aksi, rencana tindak action plan untuk pengembangan PLTSA ini, banyak faktor yang harus dipertimbangkan, ekosistemnya juga harus dipertimbangkan. Halo Ibu Katarina. Sepertinya Ibu Katarina terjadi gangguan teknis. Baik, Sobat Prestasi, kita akan melanjutkan terlebih dahulu nanti sembari beliau kembali. Kita lanjutkan ke Bapak Arif Wibisono Lubis yang akan membawa, beliau merupakan koordinator juri di bidang riset investasi. Baik, kepada Bapak Arif Wibisono Lubis, waktu tepat kami persilahkan.